Oke, welcome back to my channel. Jadi selamat datang di kanal Bola Plus. Jadi kemarin Persib akhirnya mengakui keunggulan dari tuan rumah Maluku United dengan skor 2-0. Jadi klasemen sementara masih dipegang oleh Borneo FC di peringkat pertama dengan nilai 33 poin, peringkat 2 ada Persija dengan 29 poin, dan peringkat ketiga ada Persib 28 poin, dan Maluku United tetap ada di peringkat 4, sebenarnya cuman poinnya nambah jadi 3 poin, jadi 25 poin, menjauh dari posisi kelima yaitu PSIM yang ada di peringkat kelima ya, 22 poin. Dan jadi semua laga tunda sudah dihelat, baik Persib, Borneo, Maluku United, Persebaya, PSM. Jadi sekarang pekan ke-13 semua sudah solid semuanya. Jadi tersisa 4 laga lagi di semua tim, semua klub untuk putaran pertama ini berakhir. Jadi kita langsung masuk aja ke intronya. Ya, jadi kekalahan dari Persib ini adalah kekalahan ketiga dan yang pertama dari 7 atau 8 match terakhir di luar pertandingan di ACL2, kekalahan dari Lyon City Seller dengan skor 2-3. Memang diprediksi seperti video saya di sebelumnya bahwa pertandingan menghadapi Maluku United bukan pertandingan biasa. Artinya ini benar-benar pertandingan big match. Komparasi dengan tim Maluku yang ada di musim lalu pun sekiranya memang sulit dikalahkan, apalagi musim ini kedatangan beberapa pemain baru, termasuk ada paketan dari Persib Bandung yang membawa Persib back to back juara, antara lain David Da Silva, Thiago Alves, Teron Del Pino, dan juga Gustavo Pranka, yang 4 pemain kerangka inti Persib di musim lalu yang berhasil membawa Persib mempertahankan juara, membuat Malut makin lebih bisa dibilang progresif dalam menyerang lagi sih daripada dibandingkan musim lalu ya. Jadi pertandingan ini memang tidak mudah bagi Persib, meskipun banyak yang memperkirakan Persib setidaknya bisa mengambil 1 poin dari Stadion Gelora Kiaraha ini. Laskar Gamalama ini memang sangat sulit ditaklukkan karena musim lalu pun Persib tidak bisa menang dan harus mengakui kekalahan 1-0 dan hanya bisa menang 2-0 di kandang. Artinya memang dari musim lalu pun kedua tim ini sangat berimbang. Musim ini Persib lebih lebih solid lagi di dalam kedalaman skuad karena belum main di kompetisi dengan jeda kompetisi yang tidak banyak. Recovery hanya 3 sampai 4 hari sebelum menuju pertandingan lagi adalah memang Bojan Hodak harus memutar otak, karena memang kita nggak bisa hanya mengandalkan pemain-pemain itu saja, dan tapi sepertinya juga pemain lapis kedua ini nggak selalu bermain atau sesuai dengan harapan instruksi pelatih ya apabila dimasukkan ke babak kedua. Terbukti di pertandingan menghadapi Malut United kemarin bahwa ternyata di luar dugaan saya pun, emang sebelumnya pun Bojan Hodak telah menginstruksikan bahwa kemungkinan ada rotasi pemain, tetapi yang saya lihat ini rotasi pemain bukan mencoba beberapa pemain yang kurang dalam menit jam bermainnya ya, seperti mungkin saya pikir ada Dewangga atau Rezaldi akan main lagi, atau mungkin saya masih menunggu nama Hamra Hanusa yang belum debut sampai pekan ke-13 Persib ini, dan juga pekan ke-6 kemarin terakhir di fase grup ya. Jadi ternyata yang dirotasi itu pemain yang kemarin main inti akan main di babak kedua ya, seperti Ramon. Persib menyimpan Ramon, William Barros tidak bermain juga, terus Barba juga dimasukkan di babak kedua juga tanpa Luciano Goicoechea yang ada sanksi tambahan ya karena akumulasi kartu dan kalau nggak salah ada gestur itu yang negatif. Kedua tim permainannya sebenarnya agak berimbang, cuman saya agak sedikit melihat saat Persib maksudnya Malut memainkan 2 pemain ex Persib ini, David Da Silva dan Ciro, pastinya akan benar-benar langsung full attack menyerang. Untungnya saya pikir ini tidak ada Teron Del Pino ya. Kalau Teron Del Pino dimasukkan di babak pertama akan lebih agresif lagi serangan dari Persib. Jadi transisi Persib pada saat menyerang dan bertahan sangat benar-benar diuji. Ya terbukti lagi-lagi yang seperti saya kritik juga, ketiadaan Federico Barba memang sangat menjadi kesalahan yang lumayan mayor ya, nggak minor, karena beberapa kali dipasangkan Patricio Matrika dan Julio Cesar ini seperti masih belum dapat klopnya di mana gitu, karena beberapa sini seperti mengingatkan kita pada saat menghadapi Persita dan menghadapi Lyon City Seller ya, yang kalah dengan gol-gol yang sangat tidak terduga. Artinya memang bukan benar-benar kreasi dari pemain lawan, lebih ke
karena kesalahan koordinasi maupun dalam menjaga pemain-pemain yang mungkin menjadi pemain kuncian atau incaran gitu ya. Beberapa kali Julio Cesar juga gagal dalam menjaga David da Silva maupun pergerakan Ciro. Kembali lagi, ini sebenarnya banyak pemain yang masih ingat permainan David maupun Ciro, tetapi ternyata di lapangan pun tidak banyak bisa saling ini ya, menutupi permainan, karena pemain baru pun ya tidak tahu permainan David da Silva dan Ciro juga ya. Penalti dari David da Silva yang digagalkan oleh Reja Pakola mungkin ini memang sering dilihat pada saat latihan, atau memang David sistem tendangannya memang sudah terbaca, karena David agak sedikit berhenti sejenak baru melangkah dengan sepakan kaki kanan biasanya sih. Cuman ya ini memang sepertinya memang sudah kebaca cara-cara David da Silva untuk mencetak atau menendang gol ke gawang lewat penalti ini. Jadi memang ya sudah bisa ditebak gitu. Mungkin di match-match Malut yang lain juga seperti itu kurang lebih ya. Terus juga peluang emas Persib di babak pertama lahir juga dari kesalahan koordinasi antara Ronald Nilsson ya atau Gustavo Pranka dalam menghalau bola yang akhirnya diambil oleh Andrew Jung. Cuman salahnya Andrew Jung agak sedikit shootingnya kurang power, dan kaki kiri sepertinya bukan andalan Andrew Jung, yaitu kayaknya peluang paling emas, karena setelah itu Persib tidak benar-benar mengancam kiper Alan Jose dengan ini ya, karena beberapa kali ya shooting keluar kotak penalti maupun peluang yang ini bisa dibaca gitu, yang sangat on target ya. Dan seperti ini memang kredit poin juga khusus untuk Alan Jose yang bermain bagus. Ex kiper PS Sleman ini ya apik sekali melawan Persib, dan layak diberi penghargaan mungkin man of the match ya kalau memang hasilnya Malut menang atau seri ya. Tapi memang Malut yang memang layak menang karena Persib bermain seperti yang underperform. Mungkin ini orang bilang off day-nya, karena ya dalam 1 bulan ini Persib terus bermain, sedangkan tim-tim lain diberi kesempatan untuk libur selama 2 pekan pertandingan ya. Ya kita bisa lihat di pertandingan setiap match, yang lain bisa persiapan 2 minggu, Persib terus-terusan harus latihan dan persiapan untuk match-match berikutnya dari kompetisi liga domestik maupun di kompetisi ACL2 ya. Ketiadaan Bojan Hodak mungkin menjadi faktor juga bagi para pemain ya, karena mungkin sosok Bojan Hodak ini selain bisa memotivasi, juga mungkin banyak cara-cara yang dia berikan pada saat mungkin Persib ketinggalan atau bermain buruk di babak pertama gitu ya. Ya lewat marah-marahnya, beberapa video melihatkan bahwa Bojan Hodak memberikan seperti letupan atau kemarahan yang ingin disampaikan kepada para pemainnya, agar pemainnya lebih berpacu lagi dalam memikirkan serangan yang harus sesuai dengan arahan atau instruksinya. Dan Igor Tolik mungkin itu yang dirasa kurang dari Igor Tolik, hanya mungkin skema strategi. Meskipun kita lihat Bojan Hodak juga menonton langsung mungkin dengan melalui HT ya. Ini seperti kejadian waktu Jose Mourinho kena kartu merah dan dia bisa memberikan instruksi, tetap hanya mungkin tidak langsung aja gitu lewat asisten pelatihnya. Masuknya pemain-pemain yang di babak kedua pun tidak membantu. Setelah gol di babak pertama dari Igor Inocencio, terus juga Ciro Alves yang mencetak gol lewat serangan counter attack mungkin ya, karena ya umpan dari Klok kepada Elino Rendes memberikan kode seolah itu harus diambil oleh Teja Pakualam, dan ada sepersekian detik mereka nge-freeze dan sebuah serangan baik dari Yance Sayuri kalau nggak salah ya, dan serangan cepat dari para penyerang dari Malut ini membuat Ciro berhasil mencetak gol ke gawang Persib, dan sesuai dengan janjinya dia tidak selebrasi, sebuah penghormatan juga untuk antar pemain Persib ini. Babak kedua ya tidak ada perubahan yang signifikan. Mungkin maksud kalau yang saya tangkap strategi, saya nggak tahu nih apakah strategi Bojan atau strategi Igor Tolik, karena banyak yang saya agak kaget, kayaknya Persib ini ya bisa dibilang meskipun skuadnya kedalamannya bagus, tapi ada tetap pakai istilah don't change the winning team ya, jangan mengganti tim terbaik Anda gitu, tim yang bikin Anda juara. Perubahan
beberapa seperti Barros yang biasa ada di sayap kanan diisi oleh Berginho, terus juga nggak ini juga gitu. Mungkin tetap harus ada Barros sih kalau kalau di lini serang ya. Mau Andrew Jung atau maupun Ramon Tanque, strikernya tetap harus ada siapa? Barros ya, William Barros. Mungkin strategi dari Igor Tolik ya yang paling saya lihat kenapa menyimpan banyak pemain kunci seperti Barba, terus juga mungkin Barba agak sedikit masalah di kebugaran, mungkin agak sedikit dirotasi, takut karena kelelahan kan perjalanan juga lumayan jauh. Recovery hanya 2-3 hari langsung berangkat lagi. eh Ya itu kayak kurang fit dan seperti memaksakan, dan untungnya ini eh, kalahnya ya nggak banyak-banyak banget gitu karena ya Persib juga sebenarnya kalau memang mau rotasi, menurut saya memang sebenarnya kemarin saatnya sih, karena di luar memang ekspektasinya mendapatkan poin ya, di luar apakah 1 poin atau 3 poin. Kalau lihat dari formasi akhirnya di rotasi sih, harusnya kenapa nggak ada Prisbeck aja kipernya gitu kan, kalau misalkan ini memang tidak yakin dalam maksudnya menjaga kondisi pemain gitu kan. Tetap tidak ada Dewangga, tetap tidak ada Rezaldi atau Hamra yang saya harapkan, hanya mungkin Febri Haryadi kembali yang bisa bermain. Di luar yang tadi hasil akhir 0-2 untuk tuan rumah Malut United bermain seperti yang saya ekspektasikan. Saya gambarkan memang mainnya bagus, bahkan Tyrone Delpino pun masuk di babak kedua menjadi pengganti motor serangan yang babak pertama sering diciptakan lewat sayap, lewat Ciro ya. Sedangkan Persib sendiri tidak berkembang permainannya ya seperti yang kita bisa lihat gitu. Permainan Ramon Tanque pun kalau dalam posisi tertinggal atau masih baru mulai pertandingan masih kurang panas, jadi kita nggak bisa mengharapkan gol-gol ajaib juga dari Ramon Tanque ya. Karena Andrew Jung sudah dipasang di babak pertama, karena harusnya sih spesialis babak keduanya Andrew Jung ya, cuman ya mungkin rotasi lagi-lagi yang menurut saya nggak ini juga. Terus juga Franz Putros kartu kuning yang kelima kalau nggak salah, ini artinya nanti mungkin menghadapi Bayangkara Frank Putros tidak bisa bermain. Kalau gue Kosia kembali kayak sepertinya akan bisa bermain karena kemarin sudah selesai hukumannya. Jadi Persib sudah menjalani 13 match sama seperti tim-tim lainnya. Jadi Liga Indonesia atau Beris Super League ini boleh saya bilang akan makin seru, karena kekalahan dari Persib ini artinya membuka mata bahwa Persib itu ya benar-benar superior juga di antara tim-tim lainnya gitu. Bukan berarti tim yang ini susah dikalahkan gitu ya, karena ya dengan kemenangan Malut membuat Malut mengintip di posisi keempat, jadi jaraknya pun nggak sedikit jauh juga gitu. Malut dan Persib beda 3 poin, Persib dan Persija beda 1 poin, dan Persija dengan Borneo FC beda 4 poin. Dan pertandingan antara 3 besar ini, sisa matchnya adalah Borneo FC akan menghadapi 4 laga tandang, 4 laga terakhirnya, dan 2 match pertamanya dia akan tandang ya. Jadi besok itu Borneo akan away ke Persebaya, lalu away juga lagi ke Malut, dan home ke PSM Makassar, dan terakhir adalah away ke Persita. Jadi dia Borneo itu mendapatkan 4 match ini, 3 laga away dan 1 laga home. Lalu Persija sendiri 4 laga sisanya adalah besok akan menghadapi tuan rumah Semen Padang, kemudian akan main home menghadapi Bayangkara, lalu dapat home lagi, selanjutnya menghadapi Persijap, dan terakhir away ke Persib ya, ke Stadion GBL. Ini partai terakhir diisi oleh big match atau El Clasico. Dan sedangkan Persib sendiri di 4 match terakhir ini besok akan menghadapi Bayangkara FC di laga home, lalu di home lagi akan menghadapi PSM Makassar, terus di match berikutnya away ke Persik Kediri, dan terakhir adalah home menghadapi Persija di pertandingan terakhir di laga El Clasico ya. Jadi ini komposisi lawan-lawannya kita bisa lihat dari Borneo sendiri tadi ada Persebaya, ada Malut, PSM dan Persita. Persija sendiri ada Semen Padang, Bayangkara, Persijap dan Persib. Sedangkan Persib sendiri ada Bayangkara, PSM, Persik dan Persija. Jadi ini 4 laga sisa dari 3 tim teratas di luar Malut, karena mungkin Malut bisa dibilang ini belum terlihat menjadi ke dalam kuda pacuan untuk calon juara, karena sebenarnya dari Persija dan Persib pun masih agak jauh dengan Borneo. Tapi ada sedikit optimis dari Persija dan Persib karena Borneo akan menghadapi 2 laga away selanjutnya. Jadi apabila Borneo gagal mendapatkan poin penuh, dan Persija dan Persib akan menghadapi kesempatan untuk berusaha merapatkan jarak poin yang ya lumayan jauh ya, antara 4 dan 5 poin. Oke, jadi
putaran pertama ini akan diakhiri di pekan ke-17, artinya Januari nanti akan berakhir putaran pertama. Terus juga bursa transfer akan dibuka. Beberapa rumor telah dimunculkan oleh beberapa media sosial. Meskipun kita nggak bisa bilang valid atau tidak validnya ya, kalau kemarin ada info Joy Pelupesi yang fix 80% kemungkinannya akan ke Persib. Cuman apakah nanti nunggu akhir musim pada saat free agent atau kontrak habis, atau memang ini Persib akan tarik lebih dulu karena kebutuhan Persib akan bermain di kompetisi ACL yang akan masuk ke babak knockout atau sistem gugur ya. Ditambah kemarin pada saat menghadapi Malut pun permainan Persib tidak berkembang pada saat akan dirotasi atau kehilangan beberapa pemain kuncinya seperti tadi Gue Kosea yang biasa dipadukan dengan Klok dan juga Tom Hai. Terus back tengah kehilangan Barba yang sebenarnya disimpan dulu, Matrikardi dan Cesar masih belum padu. Jadi Persib memang butuhkan beberapa pemain tambahan. Terakhir ada lagi pemain yang diincar, bukan diincar oleh Persib, jadi digadang-gadang atau kembali masuk menjadi incaran Persib, tanda kutip ya, bukan berarti ini official Persib langsung memberikan ketertarikan ya, tapi beberapa rumor-rumor. Ada Maxim Lestien yang kemarin sudah say goodbye juga atau salam perpisahan di akun media sosialnya kepada fans Lyon City Seller. Bahkan ini mungkin akan jadi pemain kunci dari Persib ya, menggantikan William Marcelo. Kalau saya lihat profilnya udah lumayan bagus karena Maxim Lestien ini saya tahu besar di Eropa dan agak kaget aja tahun lalu bermain di Liga Singapura. Mungkin secara tim Lyon City Seller ini seperti JDT-nya Liga Malaysia ya, Liga Super Malaysia, cuman karena liganya kemasannya agak kurang, karena mungkin penduduknya juga nggak banyak, animo penonton juga nggak sebesar Indonesia sepertinya, jadi mungkin liganya pun nggak berjalan begitu menarik, hanya Tampines Rovers dan Lyon City Seller yang di beberapa musim ini mereka bertarung gitu, yang lainnya hanya mengisi papan tengah, papan bawah aja. Jadi mungkin Maxim Lestien butuh tantangan lebih gitu ya. Terus juga banyak kemungkinan banyak pemain-pemain yang free agent di Desember ini. Tadi sudah ada Maxim Lestien, terus kemarin ada pemain FC Seoul ya, Marco, terus juga ada Jesse Lingard. Kalau memang Persib mau juga Jesse Lingard boleh, karena umurnya juga nggak terlalu tua juga, ex Manchester United atau wonderkid MU ini juga boleh dipertimbangkan. Tapi kayaknya Bojan Hodak, kalau Jesse Lingard agak sedikit ini ya, rawan konflik interest ya, karena agak sedikit trouble ya. Ya mungkin kalau nama Joy Pelupesi oke, terus juga tadi Maxim Lestien kayaknya bagus untuk jadi playmaker Persib sih. Cuman ya tergantung nanti ketertarikannya gimana, karena ya kemarin kembali lagi dalam video kepada media sosial, Kang Aditya Deputi CEO Persib menyebutkan ya rumor Joy Pelupesi kayaknya masuk. Terus juga dia menyebutkan nama Martin Paes dalam tanda kutip ya, mungkin sosok kiper yang akan dipertimbangkan. Kemarin banyak juga yang bilang Sirius Margono. Kalau saya sih nggak masalah sih, oke aja Sirius Margono, cuman masalahnya apakah sesuai kebutuhan dengan Persib ya, meskipun itu nggak menghilangkan ini ya kuota atau mengurangi kuota pemain asingnya. Jadi kalau Sirius Margono dan Joy Pelupesi bergabung, kemungkinan sih tidak akan merubah kuota atau slot pemain asing, karena memang ini sudah masuk slot WNI atau pemain lokal. Nggak ada masalah kalau harga cocok atau Siriusnya mau atau Persib juga butuh pemain. Tapi kalau mungkin kita juga nggak pernah tahu kan, seperti Adam Priesbeck itu adalah kiper klub yang kemarin membawa timnya menjadi runner up. Artinya memang ini kalau di Liga Wales termasuk oke juga gitu, meskipun saya nggak tahu apakah dia masuk timnas Wales atau tidak gitu ya, karena mungkin Wales pun ngambil pemain timnas dari Liga Inggris atau Liga Scotland yang lebih bergengsi mungkin ya. Tapi ya kalau di liganya berarti kan dia bagus, sama seperti Sirius Margono, jebolan Panathinaikos Junior ini yang kemarin main di klubnya Liga Kosovo kalau nggak salah, Dugacni. Lumayan Dugacni peringkat 2 peringkat 3 di Liga Kosovo ya, tapi dia juga bermain rutin, kontrak setahunnya sudah habis, dan kita juga nggak bisa membuktikan kapasitas Liga Kosovo seperti apa gitu kan, apakah lebih bagus atau sama aja gitu kan, harus dipertimbangkan lagi dan cocok atau tidak dengan coach Bojan Hodak. Dan kita tunggu masih isu-isu bursa transfer yang mulai bertebaran ya. Kemarin ada lagi yang rumor Dewangga akan dipinjamkan ke Bali United karena kemarin minim jam bermain, tapi disanggah oleh Bojan Hodak, kita nggak pernah tahu. Ada juga Febri Haryadi juga yang diisukan akan dipinjam oleh Persis Solo demi menit bermain dan butuh
pemain yang lumayan potensi juga Persisol untuk keluar dari zona degradasi. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Terima kasih, salam olahraga.